Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat duhur secara berjamaah, semoga apa yang telah kita lakukan semua mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan hari ini seperti yang rutin kita lakukan di setiap Selasa pertama ba'da zuhur, kita bersama-sama mempelajari tentang satu hari bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah pertemuan terakhir kita membahas tentang bagaimana sikap Rasulullah terhadap hewan. Dan ini kita lanjutkan di bagian yang kedua, masih berbicara tentang Nabi, berbicara tentang Rasul dengan orang-orang muslim sudah, dengan orang kafir sudah, bahkan dengan hewan pun sudah kita mulai bahas, dan saat ini kita melanjutkan bagian yang kedua. Yang pertama sebelumnya sudah kita jelaskan bagaimana Nabi berkasih sayang atau menyayangi dengan hewan-hewan, bahkan memberikan nama-nama hewannya dengan nama-nama yang beliau berikan kepada hewan. Ini menunjukkan bahwa sayangnya atau kasihnya Rasul kepada hewan-hewan tersebut. Kemudian yang kedua, selain memberikan nama, Rasul memberikan makan dan minum. Tentunya Rasulullah SAW pernah ditanya di dalam hadis Bukhari Muslim oleh seorang sahabat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajar. Ya Rasul, kalau kita memberikan makan hewan yang kita pelihara itu, apakah ada pahalanya? Qal, Nabi menjawab, fi kulli kabidin radbatin ajar. Setiap engkau berikan makanan kepada hewan yang tentunya hidup, makhluk hidup, bukan hanya yang semua memiliki hati dan hidup, adalah pahala. Jadi ketika kita memelihara ikan misalkan, kalau kita belikan pelet untuk ikan itu, maka yang kita berikan untuk beli pelet itu adalah ajar, ada pahalanya. Kita miara kucing, kita belikan makanan untuk kucing, ada pahalanya. Dengan niat tentunya, kenapa Anda kasih makan ikan ini? Karena ini makhluk Allah dan saya yang melihara, maka saya memberikan makan. Tapi kenapa Anda beli ikan ini? Oh, karena ikan ini saya beli mahal. Kalau saya nggak kasih makan mati, saya rugi. Jadi itu nggak ada pahalanya tuh. Karena berpikiran hanya ada masalah harga. Tapi saya tidak masalah harga, ini adalah makhluk Allah, saya pelihara, maka saya diperintahkan untuk menyayanginya dan memberikan makan, dan itu ada pahala. Subhanallah. Jadi hewan-hewan peliharaan yang ada di rumah kita itu adalah ladang-ladang pahala juga dari Allah, kalau kita niatkan mengikuti Nabi Muhammad dan hanya karena Allah kita berikan makan kepada mereka. Kemudian berkata Anas bin Malik, ma min muslimin yaghrizu gharsan. Tidak ada seorang muslim yang menanam sesuatu atau tanaman, au yazra'u zar'an, menanam pepohonan baik pepaya, kemudian pisang atau pohon rambutan apapun, padi. Fayaqulu minhu tayrun. Ternyata sudah berbuah dimakan oleh seekor burung. Au insanun au bahimah, atau mungkin diambil orang dimakan, atau dimakan oleh hewan ternak. Kita punya tanaman, illa kana lahu bihi sadaqah, maka ikhlaskan yang dimakan itu dan itu menjadi sedekah. Jadi ketika kita punya pohon rambutan tiba-tiba dimakan kelelawar, jangan kita sumpah serapah yang sudah dimakan, ikhlaskan itu menjadi sedekah. Kadang-kadang kita punya buah sudah bagus, siap panen, ternyata malamnya hilang. Nggak tahu nih, hilangnya bukan bolong tapi setandan habis, berarti ini bukan kelelawar ini manusia. Ikhlaskan, itu jadi sedekah. Tapi kalau kita bersumpah serapah, nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Padahal kita tidak sengaja memberi makan, tapi ketika hilang kita ikhlaskan jadi sedekah. Begitu luar biasa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada kata-kata percuma, sudah hampir panen ternyata dimakan burung. Tidak ada kata percuma, kalau kita ikhlas menjadi nilainya sedekah. Apalagi sengaja menanam untuk hewan. Oh, itu luar biasa. Nggak sengaja saja sudah dapat pahala. Bahkan mendapat ampunan dengan memberikan makan dan minum. Ini cerita yang sangat terkenal seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Singkatnya, bahwa ada seseorang yang kehausan di tengah jalan, kemudian dia mendapati sebuah sumur lalu dia minum. Saat keluar dari sumur, dia dapati ada seekor anjing yang kehausan menjilat-jilat pasir. Maka Rasulullah SAW menceritakan, orang itu mengatakan, ini anjing kehausan seperti dia kehausan tadi. Lalu dia turun lagi membawa
air diberikan, Allah berikan ampunan hanya lantaran memberikan minum seekor anjing. Anjing yang kita tahu najis, kena air liurnya najis mughalladhah, tetapi ketika kehausan dikasih makan, ini mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan ampunan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya begitulah syariat mengajarkan, begitulah Nabi mencontohkan bersikap terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Kalau memberikan makan kepada hewan berpahala, bagaimana memberikan makan kepada manusia? Saat kita diperintahkan memberikan sedekah, tidak melihat mau dia muslim atau dia kafir, maka dia adalah manusia, maka kita memberikan bantuan itu adalah sedekah. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang Palestina misalkan, seandainya orang ini tidak punya iman, paling tidak dia adalah manusia, mereka itu adalah manusia. Kita sudah tidak bicara keislaman, mereka adalah manusia. Ketika mereka terbantai dalam keadaan seperti ini, maka wajib bagi kita memberikan bantuan kepada mereka. Ini tentunya kalau sekelas hewan saja tidak boleh, apalagi terhadap manusia. Kalau memberikan makan kepada hewan saja mendapatkan pahala dan ampunan, bagaimana kalau memberikan makan kepada manusia? Luar biasa ajaran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebaliknya, ini juga ma'ruf cerita yang sudah sangat terkenal dari Ibnu Umar. Ada seseorang perempuan, udzibatil mar'ah, seorang wanita disiksa hanya memelihara seekor kucing yang dia pelihara, dimasukkan ke kandang atau dimasukkan ke kamar, dikunci, tidak dikasih makan sampai mati. Akhirnya udzibat, disiksa oleh Allah. Allah murka kepada wanita ini hanya lantaran tidak memberikan makan kepada hewan peliharaannya sampai mati. Ini cerita kucing, bukan khusus untuk kucing. Bapak juga melihara burung, nggak dikasih makan sampai mati, juga hati-hati. Jangan-jangan kita disiksa gara-gara seekor burung yang kita pelihara tidak dikasih makan. Karena kadang-kadang orang itu kalau cerita kucing seakan-akan hanya kucing saja. Nanti kita akan bercerita tentang hewan yang ada di sekitar kita, diantaranya kucing. Rasulullah itu bukan hanya khusus untuk kucing, karena ada orang yang bilang begini, kucing adalah hewan kesayangan Nabi. Tidak ada. Rasulullah sayang semua kepada hewan, tidak ada khusus. Sampai-sampai ada orang yang nabrak kucing lebih takut daripada nabrak orang. Kalau nabrak kucing gemeter, nabrak orang kabur begitu saja, nggak ada beban. Padahal kucing dan hewan lain sama di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka ada wanita disiksa hanya memelihara hewan peliharaan, lalu dia yang kedua, tidak melaknat, artinya tidak boleh mencaci maki hewan yang kita pelihara. Dikatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, berkata Ibnu Mas'ud, laisal mu'min bitta'an, orang mukmin itu bukan tukang melaknat, walal la'an, dan juga mencaci maki, walal fahish walal badi. Rasulullah mengatakan orang Islam yang benar tidak suka mencaci melaknat, terutama sama manusia, bahkan jangankan manusia, sama hewan pun tidak boleh. Dan sudah kita jelaskan dulu waktu bersikap bagaimana Rasul menghadapi makanan. Rasulullah itu kata Aisyah, idza ishtahahu ma'aban Nabi SAW ta'aman qad idza ishtahahu akal wa idza karihahu tarak. Nabi itu tidak pernah mencaci maki makanan dan minuman. Kalau dia suka dia makan, dia minum, kalau dia nggak suka dia tinggalkan. Benda mati pun tidak pernah dilaknat oleh Nabi, apalagi benda hidup, makhluk hidup, apalagi manusia. Makanya dilarang kita melaknat, mencaci hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Bahkan lihat, tidak boleh angin saja tidak boleh dilaknat. Di dalam hadis Abu Mundhir Ubay bin Ka'ab, Rasulullah pernah bersabda, la tasubbur riyah, jangan kalian mencaci mencela angin, la tasubbur riyah. Kenapa? Fa idza ra'aitum ma takrahu, kalau kalian melihat sesuatu angin yang tidak menyenangkan, angin puyuh, angin keras, jangan kau caci, jangan kau laknat angin itu, tapi ucapkanlah Allahumma inna nas'aluka min khairi hadari wa khaira ma fiha wa khaira ma umirat bih. Ya Allah, aku minta kebaikan dari angin ini dan akibat yang ditimbulkan angin ini. Ini adalah angin, tentunya salah satu makhluknya Allah, bergerak di sana di situ, kemanapun dia bergerak dengan perintah Allah. Ketika dia bergerak jangan kita caci, tapi mintalah kebaikan.
Kalau memang anginnya mengerikan, ya Allah, saya minta semoga angin ini menjadi kebaikan untuk saya, tidak menimbulkan keburukan. Itu yang dianjurkan. Jangan kita mencaci maki, jangan melaknat. Kenapa? Wa na'udzubika min syarri hadzari wa syarri ma fiha wa syarri ma umit. Ini adalah yang diperintahkan. Minta kebaikannya, berlindung dari keburukannya. Jangan suka mencaci, melaknat, merendahkan, menghina, bahkan sampai angin pun tidak boleh. Bahkan di dalam hadis yang lain melaknat ayam tidak boleh. Ini suka berkata ini bukan ayam saja semua, tapi disebutkan secara teksnya ini ayam. Zaid ibn Khalid al-Juhani pernah berkata, Rasulullah bersabda, la tasubbudik, jangan kamu mencaci ayam, fa innahu yuqidul lis-shalah, sungguh dia adalah hewan yang termasuk membangunkan kita untuk mendirikan salat. Itu ayam. Subhanallah, hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Bahkan kata Rasulullah, idza sami'tum siyahdiyakah, kalau kamu mendengar kokokan ayam minal lail di waktu malam, fa innama ra'at malakan, sesungguhnya ayam itu sedang melihat malaikat. Fasalullaha min fadlih, mintalah, berdoalah yang baik-baik, karena di situ ada malaikat akan mengaminkan doa kamu. Subhanallah, ini adalah ayam. Mungkin ada di sekitar kita punya ayam kalau malam bunyi. Walaupun kadang-kadang orang kampung salah tafsir, kalau malam bunyi katanya tetangganya lagi apa? Wah, ini nggak ada hubungannya itu. Kadang-kadang mau lagi berhubungan. Dari mana mau ayam mau ngapain dia berhubungan di berkokok? Ayam itu kalau berkokok di malam hari itu sedang melihat malaikat. Oleh karena itu kita diperintahkan berdoa. Jangan mencaci maki, jangan melaknat. Apalagi di waktu pagi. Kenapa ayam sering berkokok di waktu pagi? Aku kuruyuk di waktu pagi. Karena banyak malaikat turun di waktu pagi. Karena kita tahu bagaimana inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, yang sholat, yang berzikir di waktu fajar, masyhuda, disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Para malaikat. Makanya hewan itu berkokok, berbunyi di waktu subuh, di waktu pagi. Karena banyak malaikat yang turun di saat itu. Maka disitulah kita disuruh menghidupkan waktu pagi. Intinya tidak boleh kita mencaci, tidak boleh melaknat, bahkan yang ada kita disuruh berdoa. Dalam riwayat yang lain, idza sami'tum siyaqdiyaka fas'alullaha min fadlih. Kamu kalau melihat atau mendengar suara ayam berkokok, mintalah kebaikan. Fa innaha ra'at malakan, karena ayam itu melihat malaikat. Wa idza sami'tum nahikal himar, tapi kalau kamu mendengar ringkikan keledai, fata'awwadu billah minasyaitan, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan. Fa innahu ra'a syaitanan, karena di situ dia melihat syaitan. Jadi bisa keledai itu ketika bunyi itu di situ ada syaitan, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau dengar ayam berbunyi berkokok, minta kepada Allah, berdoa, karena waktu itu termasuk doa yang mustajab, diaminkan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari Muslim. Dan contoh Rasul juga mengatakan tidak boleh melaknat hewan apapun, bahkan binatang ternak. Rasulullah pernah mengatakan la tusahib nanaqa 'alaiha la'nah. Jangan ikut bersama kami onta yang telah dilaknat. Ini ceritanya waktu itu Rasulullah mau mengadakan perjalanan kafilah rombongan. Salah satu di situ ada seorang wanita yang melaknat ontaknya karena terlalu lambat jalannya. Susah, disuruh berdiri lama, disuruh bergerak lambat. Laknatullah, dia bilang laknat Allah semoga diberikan kepada onta ini. Paling lama gerakannya lambat, si perempuan marah melaknat ontanya. Nabi dengar, apa kata Nabi? Jangan ikut bersama kami onta yang sudah dilaknat. Kenapa? Ini onta nggak bagus karena kau laknat. Jadi ternyata melaknat itu bukan sifatnya orang mukmin dan tidak boleh melaknat. Jangankan kepada hewan, kepada benda-benda pun tidak boleh dilaknat. Kita punya motor, walaupun jelek jangan dilaknat. Ketika kita laknat itu motor, maksudnya bukan, aduh motor ini jelek, suka mogok, motor ini nyusahin kalau saya bawa. Itu tidak boleh. Kalau kamu mau bawa, pakai itu motor. Kalau tidak mau, taruh. Jangan dilaknat seperti tadi, itu termasuk melaknat. Dan orang kata para ulama, coba ketika kita punya motor, aduh motor ini nyusahin, mogok terus, pasti nyusahin kalau di perjalanan. Benar, waktu jalan mogok. Karena memang sudah kita laknat seperti tadi. Tapi kalau kita puji, insya Allah motor ini walaupun sudah tua lancar, nggak pernah bikin masalah, insya Allah nggak ada masalah, bismillah jalan, itu akan menjadi bagus karena ucapan-ucapan kita. Inilah
yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada perintah untuk menjauhi hewan yang sudah dilaknat. La tal'anu bila'natillah. Allahumma al'anhu. Ini adalah cerita yang menyebutkan bahwa seseorang tadi melaknat hewannya. Kemudian yang ketiga, selain memberikan makan, kemudian tidak mencacinya, tidak melaknatnya. Yang ketiga, tidak menyakitinya. Nah, Rasulullah SAW andor bil wajah. Nabi melarang untuk memukul hatta hewan, apalagi mukanya. Mukanya hewan yang mungkin kita pegal sama hewan peliharaan kita, kemudian kita pukul mukanya. Nah, Rasulullah SAW. Kata para ulama, Rasulullah melarang untuk memukul wajah, bukan hanya untuk manusia, tetapi juga hewan tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW luar biasa, begitu ajaran Nabi terhadap hewan pun terasa. Makanya waktu membahas ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, betul-betul Nabi itu rahmat untuk alam semesta, bukan hanya umat manusia, apalagi khusus muslim, bukan, non muslim pun dapat, bahkan hewan pun merasakan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Jabir, Rasulullah pernah bersabda, ama balaghakum anni la antum man wasamal bahima fi wajhiha au darabaha fi wajhiha. Sungguh aku telah tidak suka dan memarahi atau benci kepada orang yang melaknat hewannya atau memukul wajahnya. Itu memukul wajah hewan, tidak diperbolehkan. Apalagi manusia. Ada orang yang marah sama anaknya lalu dipukul mukanya, subhanallah. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada memang memukul dalam syariat Islam waktu anak tidak mendirikan sholat. Muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'a sinin. Sholat diperintahkan kepada anak kita saat mulai umur 7 tahun. Kalau sudah sampai 10 tahun, fadribu, pukullah mereka kalau nggak mau sholat. Tapi mukulnya bagaimana? Hanya mukul tidak menimbulkan bekas dan dilarang muka. Dipukul badannya yang tidak menimbulkan bekas. Jadi memukul karena tidak sholat itu pun harus dengan aturan dan tidak boleh di muka. Bagaimana hanya masalah-masalah di bawah sholat kita pukul mukanya. Kita suruh dia tidak mau, padahal hanya masalah yang sepele, dipukul wajahnya. Ini merupakan ajaran yang tidak bersumber dari Nabi Muhammad. Jangankan anak kita, jangankan manusia, hewan saja tidak diperbolehkan. Pukul boleh, memberikan pelajaran tapi dengan cara yang baik dan tidak di muka. Ini kata Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, tidak membunuhnya dengan zalim, yaitu dengan tidak wajar. Dikatakan yang pertama, Rasulullah melarang menjadikan sasaran. Kita belajar nembak, kemudian yang kita cari adalah hewan untuk kita tembak. Setelah itu tidak dimakan, hanya untuk jadikan sasaran. Atau mungkin ada juga orang yang punya kolam kecil, kemudian diberi ikan terus dipancing, hanya untuk latihan mancing. Sudah dapat dilempar lagi, mancing dilempar lagi. Itu namanya gharadhan, dan ini haram. Dikatakan, berkata Sa'id bin Jubair, Ibnu Umar melewati 2 anak muda dari Quraisy yang melempari seekor burung di dalam sangkar. Jadi dilempari dia nggak bisa kabur, hanya untuk sambit dilempar. Ketika melihat Ibnu Umar mereka berlari, maka Ibnu Umar berkata, inna Rasulullah la'ana man ittakhadha syai'an fihi gharadhan atau gharadhan. Allah melaknat, sungguh Rasulullah melaknat siapa yang menjadikan sesuatu yang beruh, yaitu ikan, burung, gharadhan sebagai sasaran latihan saja. Balik lagi, ditaruh lagi, dilepas lagi, subhanallah. Apalagi di akuarium kecil, dipancing, malah itu ikan sampai doer-doer bibirnya. Haram hukumnya. Nah, ini yang jadi masalah. Saya mancing di empang, tapi habis dapat nggak dibawa pulang, hanya dilempar lagi. Bukan karena kecil, emang demen, hanya iseng aja, dapat lempar lagi, pancing lagi, dapat. Kita khawatir masuk ke dalam gharad. Kalau gharadhan jadi haram. Kalau memancing, ambil, dapat, bawa pulang, masak, makan. Kalau nggak doyan kasih orang, tapi jangan sampai hanya dilempar hanya untuk senang-senang, dilempar lagi, dibuang lagi. Ini termasuk gharad, dan ini dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membakarnya, kita bunuh dengan cara membakar. Memang nanti ada 6 dalam riwayat hadis, 6 hewan yang wajib dibunuh atau dianjurkan untuk dibunuh. Tapi tetap dibunuhnya nggak boleh dibakar hidup-hidup.
seperti tikus, kalajengking, elang, kemudian anjing gila nanti ada diperintahkan untuk membunuh, kemudian ular itu diperintahkan, tetapi tetap tidak boleh dengan cara dibakar hidup-hidup. Kunna ma'an nabi famararna biqaryah namlin qad uhriqat. Kata Abu Abdillah Ibnu Abdillah, kami waktu itu pernah berjalan bersama Nabi. Pas kami sedang berjalan, kami lewat ada kerajaan semut, yaitu maksudnya gundukan semut itu suka ada. Kalau kita dalam tanah suka ada gundukan semut. Semua itu kayak kerajaan semut. Sedang hangus terbakar. Sudah dibakar sama orang. Nabi ngelihat sudah terbakar, itu semut semua yang terbakar. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi melihat itu berkata, innahu la yanbaghi li basyarin an yu'adziba bi'adzabillah. Sungguh tidak layak bagi seorang manusia menyiksa dengan siksaan Allah. Ini api adalah punyanya Allah, yang berhak membakar hanya Allah, yaitu di neraka. Jadi tidak boleh manusia membakar makhluk hidup dengan cara zalim tadi, kecuali mungkin ini kena virus, matikan dulu baru dibakar. Tidak boleh dibakar dalam keadaan hidup-hidup. Ini yang dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi innahu la yanbaghi an yu'adziba binnar illa rabbun nar. Tidak boleh ada yang menyiksa dengan api kecuali yang punya api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia mencuri motor dibakar hidup-hidup. Ya Allah, ini luar biasa. Mencuri itu hanya potong tangan, tidak boleh dibunuh. Dibunuh aja haram, apalagi sampai dibakar hidup-hidup. Binatang pun tidak boleh dibakar hidup-hidup, kecuali tadi setelah dimatikan. Dulu kan sempat rame itu masalah unggas, ada bakteri dan sebagainya, boleh dibakar tapi matikan dulu. Setelah mati baru dibakar. Kalau hidup-hidup tidak diperbolehkan. Ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah ini kalau kita matiin nyamuk pakai raket ini. Raket listrik itu bakar apa enggak itu, Pak? Kalau bakar sampai berbau angus, kebakar berapi begitu, khawatir masuk ke dalam apa? Ke dalam bab ini. Wallahu alam. Ada sebagian ulama bilang itu tidak termasuk bakar, silakan. Tapi ada juga yang bilang saya nggak berani, takut termasuk apa? Membakar. Tapi dia kan diperintahkan dibunuh saat nyamuk, iya. Tapi untuk dibakar ini, kalau disemprot, nah, setelah itu banyak dibakar nggak ada masalah. Tapi hidup-hidup dibakar, wallahu alam. Nah, itu tinggal apa? Lebih cenderung bakar apa tidak. Kalau memang kita beranggapan ini membakar nih, baunya kok angus, menyala, baunya betul-betul kayak kebakar, wah itu berarti tidak boleh kalau membakar. Nah ini berkaitan jangan membunuh dengan cara membakar. Dan yang tidak boleh juga membunuh dan membuangnya. Dikatakan oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah bersabda, ma min insanin qatala usfuran, tidak ada seseorang yang membunuh usfur. Usfur itu at-tayr, tayr itu suka usfur, burung, tapi usfur itu suka burung kecil. Suka burung kecil, mungkin burung gereja, burung parkit, burung-burung kecil, usfuran. Fama fauqaha, atau yang lebih di atasnya, lebih kecil atau lebih besar. Bi ghairi haqqiha, tanpa dengan yang hak. Maksudnya apa? Illa sa'alallahu azza wajal anha, kecuali burung itu akan minta kepada Allah, ya Allah saya dulu dibunuh sama si fulan, saya nuntut dia dolim. Kenapa? Saya dibunuh. Kok bisa nuntut? Iya, karena dia ini dibunuh terus ditinggal. Hanya ditembak, mati, udah tinggalin. Membunuh hewan ini. Kila ya Rasulullah wa ma haqqaha. Ya Rasulullah, apa haknya? Jadi si hewan ini akan menuntut di hadapan Allah kepada orang yang membunuhnya nanti di yaumil qiyamah. Kecuali dengan haknya. Maka kalau kena haknya si hewan ini tidak menuntut. Sahabat nanya, ya Rasulullah apa itu haknya? Yadbahuha fayakuluha wa la yaqta ra'saha yarmi biha. Yaitu dia membunuh terus dia makan. Tembak burung gereja dapat, di kupas di bulu-bulu copot, bakar makan, enggak apa-apa. Tapi kalau hanya ditembak mati dibiarkan, burung itu akan nuntut nanti di yaumil qiyamah. Makanya hati-hati, jangan sembarangan di dalam membunuh hewan-hewan tadi. Tapi kalau dengan haknya boleh. Nah, seperti kita lihat tukang ikan, banyak ikan-ikan kecil diambil, tapi dikasih ke ikan besar untuk dimakan, itu tidak, itu karena haknya, memang sudah makanan. Tapi kalau diambil, dibunuh terus nggak dikasih makan ke hewan, dibuang begitu saja, ini zalim walaupun binatang kecil. Subhanallah, kecil
Tapi hati-hati, jangan dianggap kecil. Ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqta ra'saha yarmi biha, jangan sampai iseng ada hewan dipotong kepalanya terus dibuang. Tidak dimakan, tidak dimanfaatkan, tidak dikasih orang, tidak dikasih ke hewan, dibuang begitu saja. Ini akan ada hisabnya dan hewan itu akan menuntut kepada Allah. Ustadz, memang nanti di hari kiamat ada persidangan pengadilan tentang hewan? Ada. Nanti karena di sidang yang pertama itu adalah manusia, hewan. Setelah hewan baru manusia. Jadi hewan itu ada sidangnya. Yang hewan satu dulu waktu di dunia dizalimi, di yaumil qiyamah dia akan diberikan balasan untuk membalas hewan lain yang menzalimi. Manusia yang menzalimi manusia akan ada persidangan. Manusia yang menzalimi hewan akan ada persidangan. Subhanallah. Ini hati-hati, jangan sampai menganggap kecil permasalahan seperti ini. Menyembelih dengan baik, ini sudah perintah, sudah kita jelaskan perintah tentang menyembelih hewan dengan baik. Ini adalah dalil menunjukkan kita tidak boleh memotong kecuali atau membunuh kecuali dengan cara yang baik. Dipotong dimakan, ditembak, dipanah dapat, silakan dimakan. Tapi kalau dibuang tidak diperbolehkan. Nah, ini tentunya sikap yang dijelaskan oleh Nabi berkaitan sikap Rasulullah terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Insya Allah nanti ada masih pembahasan tentang hewan, yaitu berkaitan hewan-hewan yang wajib dibunuh dan hewan-hewan yang dilarang dibunuh. Ada hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh, tapi ada juga hewan yang wajib dibunuh. Yang jadi masalah wajib dibunuh tapi dipelihara, ini bagaimana hukumnya? Wajib dibunuh tapi kita jual, boleh apa tidak? Nah, ini berkaitan dengan hewan yang insya Allah begitu detail dibahas di dalam hadis-hadis para ulama dan sudah diajarkan bagaimana cara bersikap dengan mereka oleh Nabi Muhammad. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ilmu yang manfaat kepada kita, ilmu yang bisa membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah, dan semoga Allah selalu membuka pintu-pintu rizki untuk kita semuanya, rizki yang halalan thayyibah, rizki yang penuh berkah, rizki yang menghantarkan kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.